Saudaraku, mari kita hibur pikiran itu. Bahkan jika yang besar, kalau memang orang bukan Yahudi memelihara Sabat di perjanjian lama, kita tidak lagi dalam perjanjian lama. Kita tidak lagi ada di bawah hukum, tetapi di bawah perjanjian yang baru. Orang Kristen tidak perlu memelihara Sabat saat ini. Kita mengetahui bahwa Allah menciptakan dunia dalam 6 hari dan beristirahat di hari ke-7. Kita tidak berselisih di sini, tapi menguduskan Sabat adalah perintah perjanjian lama. Ini perintah yang tidak perlu lagi kita taati. Hari Sabat adalah untuk golongan tertentu dan untuk waktu tertentu. Kita tahu ini karena tidak ada bukti bahwa Adam, Nuh, Abraham, Ishak maupun Yakub memelihara Sabat. Saudaraku, kita sebagai orang Kristen sekarang memelihara hari Tuhan, yaitu hari Minggu, untuk menghormati kebangkitan Kristus pada hari pertama minggu itu. Saudaraku, kita harus ingat setelah kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, tidak ada lagi penyebutan pemeliharaan hari Sabat. Alkitab berkata dalam Keluaran 31 dan Yehezkiel 20 bahwa hari Sabat jadi tanda antara Allah dan Israel, bukan untuk bangsa lain. Oleh karena itu, orang bukan Yahudi tidak perlu memelihara hari Sabat. Pertanyaan yang sering saya dapat adalah, haruskah orang Kristen memelihara Sabat saat ini? Karena sekali lagi, ini budaya orang Yahudi. Yesus datang ke dunia ini, ia berkata hari Sabat dibuat untuk manusia. Ini dicatat dalam Markus 2 ayat 27. Kata untuk manusia di sini, sebuah kata Yunani, anthropos merupakan asal kata antropologi bahasa Inggris. Ini pembelajaran tentang manusia. Dalam bahasa Yunani, kata manusia adalah anthropos, yang berarti umat manusia. Jadi itu tidak hanya ditujukan untuk orang Yahudi. Itu tidak dimaksudkan untuk orang tertentu dari satu wilayah. Itu dimaksudkan untuk seluruh umat manusia. Tidak ada otoritas kitab suci dalam 66 kitab yang memperkuat pernyataan itu, bahwa Minggu adalah hari Tuhan, karena Kristus bangkit di hari itu. Tidak ada kitab yang mendukung itu. Dan jika kita baca Roma 6 ayat 4, dikatakan kita dikuburkan dengan Dia melalui baptisan seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi kita juga harus hidup dalam hidup yang baru. Jadi secara alkitabiah kita menghormati kebangkitan melalui baptisan, bukan dengan mengubah hukum Allah yang sempurna dan menetapkan Minggu sebagai ganti Sabat. Jelas bahwa salib adalah tema pusat kekristenan. Secara harfiah, salib kisah utama fokus kita, karena jika bukan karenanya kita tidak akan punya keselamatan. Namun jangan kita lupa, meskipun salib itu sangat penting, ketidaktaatan terhadap hukum Allah lah yang membuat Yesus disalibkan. Dan jika hukum Allah dapat diubah, maka Yesus Kristus tidak perlu mati. Dikatakan 6 hari Tuhan menjadikan langit dan bumi dan laut, dan segala yang ada di dalamnya, dan beristirahatlah Ia pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Secara alkitabiah, alasan mengapa umat Allah memelihara hari Sabat adalah mengakui fakta bahwa Dia adalah satu-satunya Allah yang benar, yang menciptakan segala sesuatu dalam 6 hari. Jika kita tidak memelihara Sabat, maka kita berarti tidak mengakui Allah sebagai Sang Pencipta, Allah yang esa dan benar. Ketahuilah apa yang kita lakukan di sini sebagai Kristen adalah persiapan untuk yang akan kita lakukan di surga. Yesaya 66 adalah ayat yang perlu kita kenali jika Anda belum mengetahuinya. Yesaya 66 menyebutkan bahwa kita akan memelihara hari Sabat di surga. Akan ada waktu dirancang khusus agar Anda dan saya dapat beristirahat bersama Allah. Yesaya pasal 66 mulai ayat 22 ia berfirman, sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Bulan berganti bulan dan Sabat berganti Sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan di sini hanyalah persiapan apa yang akan kita lakukan di surga. 1 Yohanes 2 ayat 3 mengatakan, dan dengan ini kita tahu bahwa kita mengenal Dia jika kita menuruti perintahnya. Menuruti perintahnya adalah hasil dari pengenalan akan Dia, dan kita hanya dapat mengenal Dia jika menghabiskan waktu bersamanya. Menariknya adalah bahwa satu-satunya hukum Allah mengkhususkan waktu intim dengan Allah adalah Sabat.